Sekali lagi shalom. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menanya kepada saudara-saudari semuanya. Di waktu masih kecil ada nggak yang maksudnya karena kelalaian orang tuanya itu hampir meninggal? Ada? Ada nggak? Karena kelalaian orang tuanya itu hampir meninggal waktu masa kecil. Nah, ya berarti hanya saya yang saudara-saudari semuanya. Saya mau bercerita sedikit bahwa waktu masih kecil saya itu hampir saja meninggal dunia karena kata ibu saya pernah manjat pohon waktu umur saya itu masih kisaran 5 tahun lah, dan saya terjatuh gitu. Saya jatuh terus tiba-tiba saya kejang-kejang dan hampir saja dinyatakan meninggal oleh dokter pada waktu itu. Tetapi puji Tuhannya, ya sampai sekarang bisa berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, karena kejadian saya waktu kecil, saya jadi terinspirasi dengan film yang 1 tahun yang lalu saya tonton. Judulnya itu Breakthrough. Artinya itu pemecahan. Kalau di Indonesia kan itu pemecahan, lebih ke arah pemecahan masalah itu. Nah, dalam cerita itu menceritakan ada seorang ibu yang memiliki anak, sebut saja namanya John. Nama anak itu John. Si John itu bermain bersama teman-temannya di atas danau yang membeku lah, yang ada es-esnya gitu membeku. Tiba-tiba waktu John bermain lempar-lemparan salju bersama teman-temannya, tiba-tiba salju itu retak dan membuat John dan teman-temannya terjatuh ke sungai, ke danau yang sangat dingin sekali. Nah, bapak yang melihat kejadian tersebut, bapak-bapak yang melihat kejadian tersebut langsung memberitahukan kepada tim penyelamatan yang berada di Amerika, karena film ini diproduksi langsung oleh Amerika. Nah, ketika bapak-bapak ini melihat kejadian itu, dia langsung menelpon tim penyelamat. Akhirnya John dan teman-temannya dibawa ke rumah sakit. Tetapi teman-temannya John itu keadaannya itu baik-baik saja. Hanya John saja yang mengalami sakit yang parah. Aliran darahnya berhenti karena suhu air yang sangat dingin. Nah, di situ dokter menyatakan bahwa John itu sudah meninggal. Tetapi karena John ini adalah anak tunggal, ibunya itu sangat yakin bahwa John masih bisa disembuhkan. Akhirnya di hadapan mayat John, ibunya John itu langsung bilang bahwa Tuhan Yesus, izinkan beri saya kesempatan 1 kali saja untuk merawat anak ini, dan berikan saya kesempatan untuk menjaga anak ini sampai sehat. Akhirnya tim penyelamat yang ada di lokasi di rumah sakit tersebut tertawa dan berkata, saya tidak percaya kehadiran Tuhan dan saya tidak percaya Tuhan. Nah, ketika tim penyelamat berkata seperti itu, ibunya John tetap yakin bahwa John masih bisa diselamatkan. Akhirnya tiba-tiba tangannya John bergerak sedikit demi sedikit, bergerak perlahan-lahan. Akhirnya ibunya John langsung terkejut dan memanggil dokter. Dokternya pun datang dan memeriksa kembali bahwa detak jantungnya John kembali normal dan kembali berdetak itu. Dan akhirnya tim penyelamat di situ merasa malu dan merasa bahwa ternyata Tuhan itu sungguh ada. Tim penyelamat itu adalah orang yang sama sekali tidak percaya Tuhan. Nah, dengan kejadian itu disiarkan langsung di TV dan Ibu John berkata bahwa tidak ada satupun dokter yang mampu menyembuhkan anak saya, dan nyawa anak saya bukan di tangan kalian, tetapi hanya di tangan Yesus Kristus. Keselamatannya hanya di tangan Yesus Kristus. Akhirnya John kembali sadar dan bisa disembuhkan padahal sudah dinyatakan meninggal. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya mau mengajak saudara-saudari semuanya membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, saya akan membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saya akan membaca untuk saudara-saudari semuanya. Dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Amin. Sekali lagi, Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali bahwa keselamatan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita dari murka Allah. Nah, lalu apa buktinya bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan? Kita bisa buka dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Di situ dikatakan, yang pertama, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Dalam Kisah Para Rasul ini, yakin bahwa kebutuhan terbesar setiap orang yaitu selamat dari dosa dan selamat dari murka Allah. Nah, hal ini mengungkapkan bahwa sifat langsung dari Injil tersebut ketika murid-murid menyampaikannya kepada mahkamah agama dalam Kisah Para Rasul ini. Petrus dan Yohanes menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Akan tetapi, menurut Yesus Kristus sendiri, bahwa jalan untuk menuju keselamatan itu tidak ada lain lagi selain di dalam namanya. Murid-murid memberitakan bahwa keselamatan diperoleh ketika kita sudah percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa sebab di dalam Kristus ada jaminan, sebab di luar Kristus tidak ada jaminan untuk kita selamat. Nah, pagi hari ini kita sangat dikuatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebab hanya di dalam Dia keselamatan itu ada. Amin. Saya punya ilustrasi seperti ini. Di Eropa itu ada namanya semut tentara. Semut itu warnanya hitam pekat, besarnya sekelingking ini. Mereka itu kalau berjalan itu berkelompok. Jadi semut tentara ini termasuk hewan berkelompok. Mereka itu berjalan itu mengikuti arahan satu orang saja, yaitu pemimpinnya. Pemimpinnya itu berada di depan, dan yang mereka yang di belakang percaya dengan pemimpinnya bahwa yang di depan ini, pemimpin ini bisa mengarahkan mereka untuk ke tempat yang lebih aman daripada pemangsa. Dan juga anggota-anggota seperti ini yakin bahwa pemimpinnya bisa melindungi mereka. Dan juga semut tentara ini, kalau mengikuti pemimpinnya, mereka itu tidak keluar dari kelompoknya. Barisan mereka itu memanjang seperti ini, memanjang, dan satu yang memimpin mereka di depan itu harus bertanggung jawab dengan anggota-anggotanya. Karena anggota-anggotanya sudah percaya bahwa pemimpinnya bisa membawa mereka ke jalan yang benar dan juga jalan yang jauh daripada pemangsa. Dan ketika pemimpinnya sudah menemukan tempat yang tepat, disitulah mereka akan membuat syarat yang baru. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, kita pasti akan mengikuti tuntunan Roh Kudus supaya kita diberikan jalan yang benar untuk menuju keselamatan itu sendiri. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat? Amin. Nah, yang kedua, apa buktinya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12b. Dan di bawah kolong langit tidak ada nama yang menyelamatkan manusia selain dari nama Yesus. Amin. Nah, dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10 ini, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit dengan kuasa nama Yesus. Oleh karena Yesus Kristus orang Nazaret yang telah disalibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah, dan di atas belenggu dosa yang telah berkuasa terhadap kita selama ini, kita bisa dibebaskan oleh murka Allah karena Yesus Kristus. Nah, karena segala
kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah nama Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan, tapi nama Yesus adalah berkuasa untuk menyelamatkan. Sekali lagi saya ulangi, nama Yesus bukan hanya sekedar menyembuhkan, tetapi nama Yesus berkuasa untuk menyelamatkan. Seluruh umat percaya kepada Tuhan Yesus bahwa satu-satunya yang membuat kita lepas dari murka Allah adalah ketika kita sudah percaya bahwa Yesus bukan hanya sekedar manusia biasa dan Dia adalah Allah yang telah turun ke dunia untuk menjadi manusia dan menebus dosa kita semua. Karena kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah Injil bagi orang-orang yang percaya dan akan menerima kekuatan daripadanya, dan kita juga harus menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, saya mau bertanya kepada saudara-saudari semuanya, siapa di sini yang sudah menerima kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan saudara secara pribadi? Angkat tangan. Nah, saya tidak percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kesimpulan bagi khotbah kita pada pagi hari ini adalah keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan, dan kita semua yang ada di tempat ini harus memberitakan kabar baik bagi semua orang yang di luar sana mereka masih tidak tahu keselamatan dan masuk surga itu seperti apa. Nah, pertanyaannya kita di sini, pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah landasan bagi kita semua yang di sini untuk memberitakan Injil. Karena tidak ada pengharapan, tidak ada keselamatan yang selain daripada Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau memberitakan Injil sampai usia kita di bumi ini menuju kesudahannya? Apakah kita mau mengabarkan kabar baik ini? Apakah kita mau mengabarkan kabar keselamatan ini kepada seluruh bangsa,